Minggu Advent, harapan di Jayapura. Hati siap terang, sinar di cakrawala. Kasih ilahi nyata, hadirkan surga. Yesus lahir, dunia pun bersuka. Tiap minggu renungan suci penuh makna. Langkah kita pasti cinta yang meraja. Advent bawa damai, sukacita berkobar, menyongsong fajar, terang Yesus nan gemilang. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tema khotbah kita di saat Minggu Advent yang pertama, menantikan Kristus dengan memperhatikan keadaan kita dan membaharui diri kita. Itulah tema yang diberikan secara sentral bagi sekalian kita umatnya. Kitab 2 Timotius merupakan bagian dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Surat ini ditulis oleh Paulus ketika berada di penjara di Roma dan bertujuan untuk menguatkan Timotius agar ia tetap setia terhadap Injil dan tidak terpengaruh oleh apapun yang akan meruntuhkan spiritualitas dan iman moralitas. Rasul Paulus secara jelas memperhatikan keadaan manusia menjelang akhir zaman yang syarat dengan kejahatan dan membuat seseorang dapat saja mengalami perubahan spiritual atau perubahan iman dan moralnya. Akhir zaman membuat seseorang menjadi sangat mementingkan diri sendiri dan menganggap kejahatan sebagai hal yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus dalam ayat yang pertama mengawali isi suratnya kepada Timotius dengan dia berkata, ketahuilah sebagai hal pembuka yang hendak menyampaikan suatu keadaan di hari-hari terakhir, yaitu situasi di mana kebejatan moral manusia akan menjadi gaya hidup yang dianggap wajar dan sangat mempengaruhi setiap orang, termasuk mereka yang menyebut dirinya sebagai orang-orang percaya. Kemerosotan itu akan menghancurkan siapa saja jika spiritual atau iman moralnya itu menjadi lemah. Masa itu Rasul Paulus adalah masa yang sangat sukar
Karena itu iman kepada Kristus yang telah dimiliki Timotius itu harus dijaga dengan membangun relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Di mana badai akan datang dan badai itu akan memporak-porandakan pada persekutuan umat itu. Maka Timotius harus berhati-hati terhadap hal itu karena ia adalah hamba Tuhan yang bertanggung jawab terhadap Injil yang diwartakan. Seterusnya dikatakan dalam ayat 2 sampai 4. Rasul Paulus memperlihatkan kebejatan moral dan spiritual manusia pada masa akhir sebagai masa yang sukar, yaitu mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, pemfitnah, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak berdamai, suka menjelekan orang, dapat mengekang diri, jarang, tidak suka yang baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dia berlagak tahu, ia menuruti hawa nafsu daripada ia mau menuruti akan kasih Allah. Semua kebejatan moral ini bermula pada cinta diri, sehingga tindakan yang bertentangan dengan hal yang benar tidak mampu untuk membendungi segala kebejatan. Nah, cinta pada diri sendiri inilah membuat orang tidak menyadari segala keberadaannya, tidak menyadari akan hidupnya, yang ia buat, yang ia lakukan di sepanjang hidupnya. Cinta diri, pementingan uang. Karena uang orang tertakut Tuhan lagi. Karena uang orang bisa bekerja, yang benar disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Atas hari-hari kehidupan kita yang kita jalani dan telah kita lakukan, orang bisa bekerja dengan segala kemanusiaannya, tertakut Tuhan lagi. Uang bisa disokong, uang bisa membeli jabatan, kedudukan. Maka dikatakan cinta diri, cinta uang, hamba uang. Orang lebih mementingkan uang daripada takut untuk Tuhan, daripada jujur untuk Tuhan, daripada setia untuk Tuhan. Hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu daripada menuruti akan Allah itu. Ayat yang kelima sampai pada 7. Rasul Paulus secara tegas dia mengatakan kepada Timotius untuk menjauhi akan mereka karena kehidupan mereka penuh dengan kenajisan. Kenajisan itu tampak pada tindakan menyelundup ke rumah-rumah orang lain. Dan ini adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh orang-orang secara terang-terangan tanpa rasa bersalah. Menjual segala martabatnya,
melakukan segala kejahatan-kejahatan dunia ini. Sebagaimana dalam penjelasan ayat 2 dan ayat sampai pada ayat 4 tadi. Segala hal bisa diberlakukan. Ayat 8 dan 9. Paulus lalu membandingkan mereka dengan Yanes dan Yambres. Baca baik-baik. Boleh dikatakan juga sebagai guru palsu. Mereka menolak kebenaran Injil. Memiliki pikiran yang rusak. Dan iman mereka itu tidak tulus. Mereka menyebarkan ajaran yang menyesatkan. Berusaha mengalihkan perhatian orang dari Allah. Paulus lalu menegaskan bahwa usaha mereka untuk menipu tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Sama seperti Yanes dan Yambres akhirnya dikalahkan oleh kuasa Allah melalui Musa itu. Kebodohan dan kesalahan ajaran para guru palsu ini juga akan menjadi jelas bagi semua kehidupan kita. Dengan kata lain, kebenaran Allah akan menang dan tipu muslihat manusia tidak dapat bertahan. Untuk itulah maka Rasul Paulus menasihati akan Timotius agar memiliki iman yang kokoh, agar tidak mudah untuk jatuh ke dalam godaan seperti ini. Timotius dia harus mampu menampilkan karakter Kristus dalam dirinya sebagai pekabar Injil. Rasul Paulus dia menyadari bahwa hal ini tidak mudah bagi Timotius. Tetapi dalam kondisi seperti itulah imannya itu tetap teruji sebagai seorang yang muda. Timotius dia sebagai seorang yang muda yang dipercayakan dalam tugas dan panggilan ini. Semuanya itu Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius supaya jangan mudah goyah. Imannya harus kuat, harus kokoh dalam menghadapi akan semua situasi yang terjadi pada ketika itu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, pesan firman yang disampaikan bagi kita melalui minggu-minggu perenungan, minggu-minggu penantian ini. Bagaimana orang Kristen menjaga akan kehidupannya. Orang Kristen menjaga melalui akan spiritual imannya yang kokoh. Supaya jangan kita tergoda. Dunia ini akan menawarkan hal yang menarik bagi kita. Dan tanpa kita sadari dapat saja akan membuat kita terperangkap pada gaya hidup yang tidak mencerminkan betapa kasih kehendak Allah, rasa takut akan Allah, mencerminkan akan Injil Kristus. Karena itu maka Rasul Paulus dia bilang, waspadalah supaya kita tidak dikuasai oleh dunia ini. Kehidupan kita harus digarami dengan Injil Kristus supaya jangan cinta diri sendiri. Karena cinta diri sendiri, pementingan diri sendiri, maka kita dikalahkan oleh hidup dunia ini.
Kita berlakukan sesuatu yang tidak baik lagi, yang tidak benar lagi. Hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan. Diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kita mencintai diri sendiri, kita berlakukan apa saja menurut maunya kita, bukan maunya Tuhan. Bukan berdasarkan pada kehendak Allah lagi. Lalu suka menyakiti hati orang lain, menjatuhkan orang lain. Hal yang kedua, sebagai orang Kristen, kita harus mampu dalam menggarami akan dunia melalui hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Karena itulah kita harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, hubungan kita bersama dengan Tuhan, hidup takut untuk Tuhan, maka kita tidak bisa saja dengan mudah dan gampang melakukan segala hal-hal kejahatan dunia ini. Kita saling menghormati, saling menghargai. Hidup kita akan tetap aman, nyaman, hubungan harmonis, hanya untuk diperuntukkan bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Karena kita selalu menggarami hidup kita ini dengan Injil Kristus, setia bersama dengan Tuhan, memuliakan akan Tuhan, menjelang minggu-minggu penantian Advent. Advent berarti penantian akan kedatangan sosok salah seorang yang akan kita menyembah Dia. Advent memberikan waktu bagi kita untuk perenungan diri, mempersiapkan diri, mengevaluasi diri, supaya ada hal-hal selama ini, keberdosaan kita selama ini, marah, geram, fitnah, memfitnah satu dengan yang lain, katong bereskan, katong tinggalkan. Hidup kejahatan dunia ini katong tinggalkan. Anak-anak muda, mari memberi hidup ini untuk Tuhan. Menggarami hidup ini dengan kasih Allah. Iman kita untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mau masuk di dalam Natal itu, benar-benar bahwa hidup kita ini, sukacita kita ini, kekuatan ini, kesehatan ini, damai ini tetap ada kita miliki. Damai ini tetap kita rasakan dalam hidup keluarga, rumah tangga, pribadi. Jangan karena hal ego kita, pementingan diri, hawa nafsu kita, lalu hati tidak beres, hidup kita tidak nyaman, hati kita dikatakan kotor dan keji. Tidak menantikan kedatangannya dengan penuh sukacita. Karena ada hal-hal yang mengganjal diri kita, mengganjal diri iman spiritualitas kita ini. Karena itu maka bagaimana ke dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, persembahkanlah waktu dan hidup ini diri kita untuk Tuhan. Spiritualitas iman kita harus teguh kokoh, yang baik. Karena itu Bapak dan Ibu, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, marilah senantiasa menjagakan kehidupan hubungan kita, kelestarian kita dalam pekerjaan kita. Katong bersyukur bahwa di hari ini katong sebagai orang Kristen di dunia ini, katong sudah memasuki akan minggu Advent yang pertama. Katong berterima kasih sekali. Dari Januari sampai 1 Desember hari ini katong terima kasih buat siapa? Buat Tuhan Yesus
karena menyertai kita. Katong ada memiliki hidup ini, menikmati berkat pemberian Tuhan. Opa, katong ada di karena kasih Tuhan ya. PKB katong harus menyatakan syukur untuk Tuhan. Usia kita, kekuatan yang ada dalam diri kita, pemberian kasih anugerah Tuhan Allah. Karena itu biarlah seluruh segenap kehidupan kita, Gospel Harius Jemaat Pengharapan Jayapura, jangan katong lupa untuk mencintai Tuhan, mencintai dunia ini, tapi terasama dengan katong mencintai Tuhan itu sangat luar biasa. Hidup kita ini aman, indah, keberhasilan katong bisa raih dan katong bisa tempuh. Oleh karena itu maka biar lewat firman Tuhan ini di minggu-minggu penantian Advent yang pertama ini, berlakulah dalam hidup ini untuk menghormati Allah, kekudusan Allah. Hati dan diri kita, iman kita hanya mau dipersembahkan kepada Tuhan Allah dengan bersekutu dan memuliakan akan nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang-orang lain yang tidak sejahtera karena bisa saja memperlakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keadilan Allah. Bisa saja utang piutang membuat hati tidak nyaman. Karena itu cinta diri, cinta uang, hamba uang, seperti itu. Tapi kalau katong mensyukuri dengan semua yang katong miliki dan katong peroleh, kekurangan keterbatasan, Tuhan Yesus akan menyertai, Tuhan akan memenuhi segala yang kita butuhkan itu dalam kasih dan kehendak saja. Biarlah firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini menjadi sukacita terpenting bagi hidup kita dalam menjalani minggu-minggu penantian, minggu-minggu Advent. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minggu Advent, harapan di Jayapura. Hati siap terang, sinar di cakrawala. Kasih ilahi nyata, hadirkan surga. Yesus lahir, dunia pun bersuka. Tiap minggu renungan suci penuh makna. Langkah kita pasti cinta yang meraja. Advent bawa damai, sukacita berkobar, menyongsong fajar, terang Yesus nan gemilang. Kehadirannya, kasih yang tercurah, hati bersyukur, nyanyi pujian mereka. 4 minggu kita merayakan cinta. Yesus datang, sinar kasih-Nya nyata. Dekat erat harapan, bintang penunjuk jalan. Api cintanya berhidup dan zaman. GKI pengharapan, bersyukur setiap hari. Advent suci, perayaan tak terperi. Dengarlah suara malaikat memanggil, nyanyian surga damai yang mengalir. Yesus datang
kasih yang tercurah. Hati bersyukur, nyanyi pujian mereka.